Your grace was the cure. In you I'm victorious, yeah. My future's secure. 'Cause when I'm with you, it's when I'm with you, I come alive. My days full of color, I dance through the night. When I see you move, I follow you, yeah. My eyes are on you, and yours. 'Cause when I'm with you, Lord, I come alive, yeah. Dance through the night. When I see you move, I follow you, lead. My eyes are on you. Here we go, you ready? Yours are on me. You give me joy. You give me joy. You give me joy. You give me joy. Hello everyone, my name is Pastor June Escosar. As Every Nation Director for Southeast Asia, it is my distinct privilege to welcome all the delegates to the Build Southeast Asia Virtual Conference. These are the nations of Brunei, China, Indonesia, Malaysia, Singapore, and Timor-Leste. We welcome you to this Facebook private group for all the delegates to interact with one another and share updates that leads to the day of the conference. Again, our threefold purpose while we are gathering together is to continue to equip and train you for the works of the ministry. Secondly, to reinforce and clarify our mission and vision, why we exist as a ministry. And thirdly, of course, to strengthen our relationship together. I hope that each of you look forward to this very, very exciting conference we have. So just please participate, be involved in our Facebook private group. Looking forward to see you at the day of the conference, October 13 and 14. God bless you all. Selamat pagi, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali dalam ibadah online kami di pagi hari ini. Kami menyambut Bapak, Ibu, saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali bergabung dalam ibadah kami. Tuhan Yesus memberkati. Gereja Morning Star Makassar adalah bagian dari Gereja Every Nation yang ada di Indonesia, bahkan ada di bangsa-bangsa, dengan visi, dengan panggilan menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Bagi bapak-bapak, ibu, saudara-saudari yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai kegiatan kami, dapat mengakses informasi melalui Instagram, Facebook, dan channel YouTube kami. Kami, keluarga rohani dari Gereja Every Nation, kami mengundang setiap jemaat untuk bergabung dalam acara Build Conference se-Asia Tenggara yang sangat-sangat spesial yang akan diadakan pada tanggal 13-14 Oktober 2020. Mari kita sama-sama mengikuti acara ini. Kita percaya kita akan diberkati dengan acara ini. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Roma 12 ayat 1 menasihati kita. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu untuk mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan. Sebab itulah persembahan yang sejati. Mari kita menyembah Tuhan, persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan dalam ibadah ini. Terima kasih, semoga kita diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita naikkan pujian hanya
yang seperti kasih Engkau, Bapa. Engkau Allah yang besar dalam hidup kami. How great is our God. How great is our God. Pujian hanya bagi Engkau. Engkau Allah yang besar dalam hidup kami. Tak ada yang seperti Engkau, Tuhan. Because you are great. The splendor of the King. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Naikkan pujian hanya bagi Dia. Heads to heads He stands, and time is seen.
kasih atas keselamatan yang telah Engkau berikan. Kami ucap syukur. Kami naikkan pujian bagi Allah kami, Raja kami yang berkuasa dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan, penyelamat kami. Urapi setiap kami ya Bapa. Setiap orang yang akan mendengarkan firman, kami percaya Roh Kudus Engkau yang berkuasa mengubahkan, memulihkan, memperbarui hati kami hari demi hari menjadi serupa dengan gambaran Engkau. Inilah doa kami Bapa, inilah ungkapan syukur kami hanya di dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi semua. Kembali lagi kita bertemu dalam ibadah online kita pada hari ini. Dan saya percaya bahwa Tuhan tetap baik kepada kita semua. Saya percaya Tuhan tetap setia bahkan dalam situasi apapun. Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Baik, hari ini kita lanjutkan seri kita The Gospel Explained. Dan mungkin Bapak Ibu akan bertanya, Gospel Explain lagi? Apakah di masa pandemi seperti ini kita berbicara kembali mengenai The Gospel Explain? Saya ingin mengatakan yes. Kita akan tetap berbicara mengenai hal ini. Kenapa? Karena ini yang bermakna. Inilah yang signifikan. Dan inilah yang relevan. Yaitu Injil. Berapapun waktu yang kita perlukan, yang kita berikan untuk membicarakan dari kitab Roma ini, itu belum cukup. Karena kenapa? Karena setiap daripada kita hari ini ada, itu karena Injil. Dan saya percaya, apapun yang akan kita lakukan untuk hari-hari berikut, hari-hari ke depan nanti, itu semua karena Injil. Termasuk apa yang akan kita berikan kepada generasi kita berikutnya adalah Injil. Dan kita harus menjelaskan kepada generasi berikut kita Injil ini. Tentang Injil yang harus kita jelaskan kepada mereka. Jadi tidak peduli berapa banyak yang kita bicarakan kepada mereka. Berapa banyak yang kita berikan kepada mereka, kepada generasi berikut daripada kita. Injil ini harus dijelaskan. Dan Injil ini merupakan deposito kita untuk generasi berikut kita. Karena itulah hari ini kita tetap berbicara mengenai The Gospel Explained ini. Dan Bapak Ibu masih bersuka cita? Saya percaya Bapak Ibu tetap bersuka cita. Dan hari ini kita sudah ada di pasal 8 dari kitab Roma. Dan sebelum kita membacanya, dari bacaan kita pada hari ini, saya ingin mengatakan sekali lagi bahwa waktu kita tidak cukup untuk membicarakan tentang Injil dalam waktu yang singkat ini. Tapi saya percaya ketika kita membaca Alkitab, saya percaya Tuhan akan berbicara kepada kita semua dan itu cukup. Karena itu, marilah kita membaca dari bacaan kita Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan 39. Dan saya akan membacanya di sini dan Bapak Ibu bisa membaca di rumah. Dan Bapak Ibu juga bisa melihat di layar untuk membaca Alkitab kita pada hari ini. Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-39. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?
Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari ini. Kami datang kembali untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau. Dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah umat-Mu yang bersuka cita, umat-Mu yang memuji dan menyembah Engkau, Tuhan. Pada hari ini kami mengundang Roh Kudus untuk berbicara kepada kami. Kami mempersilahkan biar Roh Kudus membuka pikiran kami, membuka kebenaran kepada kami, sehingga kami bisa mengerti kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, biar di waktu yang singkat ini Engkau bekerja. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik. Ini kita berada di minggu ke-14 dari seri kita The Gospel Explained, dan judul kita hari ini adalah Kasih Kristus. Dalam bacaan kita tadi, kita bisa melihat bahwa ada pertanyaan demi pertanyaan yang kita lihat di sana. Nah, konteks dari kitab Roma adalah bagaimana kehidupan orang Kristen pada waktu itu, orang-orang percaya pada waktu itu di Roma, mereka hidup dalam penderitaan karena waktu itu adalah masa pemerintahan Nero, dan penderitaan dan persekusi itu yang mewarnai kehidupan orang-orang percaya pada waktu itu. Dan pasal 8 berbicara tentang semua hal baik tentang anak-anak Allah. Tetapi bagaimana mungkin anak-anak Allah hidup dalam penderitaan? Nah, pada saat seperti inilah Paulus menulis surat ini untuk orang-orang percaya di Roma. Nah, ketika kita berada pada situasi tersulit seperti ini, tidak ada jawaban yang memadai atau jawaban yang cukup untuk setiap pertanyaan. Berapa banyak dari kita yang percaya bahwa pandemik ini bukan akhir dari tantangan hidup kita. Mungkin akan ada lagi yang sama atau bahkan yang lebih hebat daripada ini, kita tidak tahu. Tetapi pertanyaan besar di sini adalah jawaban bagi kita untuk bersiap. Nah, sekarang kita akan mulai dari ayat pertama bacaan kita, yaitu di ayat 31. Di ayat 31 firman Tuhan mengatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara, kunci kehidupan orang percaya adalah Tuhan ada di pihak kita. Apa yang telah Dia lakukan melalui anaknya di masa yang lalu, dan apa yang Dia lakukan melalui Roh Kudus kepada kita di masa sekarang, harusnya memberi kita keyakinan untuk hidup masa yang akan datang. Saudara, karena Dia pasti akan menyelesaikan keselamatan yang telah Dia kerjakan di dalam rencananya. Tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Dikatakan siapakah yang akan melawan kita?
Demikian firman Tuhan mengatakan. Siapakah yang dimaksud dengan kita di sini? Ini penting untuk kita mengerti. Konteks ayat ini datang karena ada orang percaya, bukan karena orang yang tidak percaya. Kita tidak bisa mengatakan hal ini kepada semua orang di luar sana dan mengatakan apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini. Tentu kita tidak akan melakukan itu. Karena ini tentang orang-orang percaya, bukan tentang orang-orang yang tidak percaya. Paulus tidak hanya memberikan pertanyaan untuk dijawab, tapi inilah pertanyaan retorika dari Paulus dalam surat ini. Karena kita telah menerima Injil dan kita hidup di dalam kerajaan Dia, maka kita sebenarnya punya jawabannya. Jadi bukan seperti ini. Ketika pandemik datang kita bingung, kita tahu apa yang akan kita katakan tentang ini. Tidak. Kita punya jawaban itu karena kita orang-orang yang percaya. Jadi siapa yang dimaksud dengan kita? Kita adalah orang-orang yang percaya. Kemudian dikatakan di situ bahwa sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Semuanya itu. Ini adalah sesuatu yang spesifik. Ini bukan sesuatu yang umum. Tentang semuanya itu. Saudara mungkin tahu mengenai asuransi. Asuransi artinya untuk menjamin atau menjadikan aman. Itu namanya asuransi. Nah, apakah saudara aman? Apakah keamanan saudara tergoncang? Paulus mengajak kita hari ini untuk menjadikan keamanan kita terjamin di tengah penderitaan yang sedang kita hadapi. Jadi yang dimaksud dengan semuanya itu tentang penderitaan. Kembali kita lihat konteks daripada Roma. Karena ada penderitaan yang terjadi. Ada kehidupan yang dialami oleh orang-orang percaya di Roma pada waktu itu. Pada zaman Nero. Dan kemudian dikatakan jika Allah di pihak kita. Siapakah yang akan melawan kita? Saudara, pernahkah saudara bertanya di dalam hidup ini? Tuhan di manakah kau ketika saya menghadapi ini, ketika saya mengalami ini, pernahkah saudara bertanya dalam hidup saudara, Tuhan di mana engkau? Saudara, ketika kita membaca ayat ini, bukan berarti seperti ini. Wow, Tuhan ada di pihak saya dan saya aman karena Tuhan ada di pihak saya. Tuhan ada di samping saya, bukan seperti itu. Kita harus mengerti ketika mengatakan Allah di pihak saya, itu bukan berarti Allah ada di samping saya. Tetapi karena Tuhan memiliki tujuan di dalam hidup kita. Tuhan memiliki rencana di dalam hidup kita. Kita seharusnya ada di samping Dia. Bukan Dia yang di samping kita. Dia Allah yang besar dan kita kecil. Kita tidak mungkin memerintahkan Dia ada di samping kita. Kita tidak mungkin memerintahkan Tuhan yang besar ada di samping kita. Sama seperti ini. Ketika seorang ayah mengatakan kepada anaknya bahwa saya untuk engkau, saya di pihak kau, itu bukan berarti ayah itu selalu ada di samping anak itu. Tidak. Jadi apa maksudnya? Apakah Tuhan berada di samping saya? Tidak. Pertanyaan yang lebih tepat adalah apakah saya ada di samping Dia? Saudara bisa lihat di dalam perjanjian lama pun demikian. Kita bisa lihat ketika malaikat datang kepada Yosua. Dan Yosua berkata kepada malaikat, bersama siapa engkau? Malaikat bilang tidak ada bersama-sama saya. Mengapa? Karena Yosua tidak bisa memerintahkan malaikat untuk datang bersama-sama dengan dia untuk memenangkan peperangan. Tidak bisa. Karena kemenangan itu sebenarnya telah dirancang Tuhan bagi Yosua, dan Yosua harus berdiri bersama dengan Tuhan. Yosua harus ada di samping Tuhan. Bukan Tuhan datang kepada Yosua, tapi Yosua harus berada di samping Tuhan. Jadi makna Tuhan di pihak kita baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru itu sama. Tidak ada bedanya.
Saudara tidak bisa mengambil ayat ini dan menghibur orang Kristen lain dan mengatakan, oh tidak apa-apa. Engkau pasti bisa karena Tuhan ada di sampingmu. Tidak bisa. Saudara tidak bisa menghibur orang seperti itu. Kita yang harus ada di samping dia. Karena dia yang memiliki rencana yang besar bagi kita. Bukan kita. Kita kecil, dia besar. Kita tidak bisa perintahkan dia ada di samping kita. Kita yang harus ada di dalam rencananya. Kita yang harus berdiri di samping dia bersama-sama karena dia yang berperang bagi kita. Di ayat selanjutnya firman Tuhan mengatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Dia katakan situ bahwa ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Pertama kita lihat dia katakan ia tidak menyayangkan anaknya. Saudara, Allah yang sama yang 3 kali berkata di dalam Roma pasal 1, kita sudah berbicara mengenai murka Allah, di mana karena manusia, karena kedegilan manusia, Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan mereka untuk kecemaran. Tetapi di sini kita melihat bahwa Dia sendiri yang menyerahkan anaknya kepada kita, saudara. Di sini Paulus menyatakan seperti itu. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Saudara, jika demikian kita dapat yakin. Jika Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri dan menyerahkannya bagi kita, kita bisa yakin bahwa Dia juga dapat melakukan apa saja bagi saudara dan saya. Saudara, jika Yesus memberikan dirinya sendiri untuk kita dalam penebusan, segala sesuatu yang lain harus mengikutinya. Karena setelah melakukan hal yang paling besar, hal yang paling terbaik di dalam hidup kita, dengan mati menggantikan pada tempat kita, saya percaya hal-hal yang lebih kecil daripada itu, Dia bisa melakukannya di dalam hidup kita. Dan kemudian dia katakan di situ bahwa ia tetapi yang menyerahkannya bagi kita. Saudara, Allah tidak menyayangkan anaknya agar apa? Agar kita bisa dikasihi. Saudara, harga tertinggi harus membayar persoalan terbesar. Dosa dan kebobrokan kita adalah harga tertinggi. Dan harus dibayar dengan sesuatu yang paling tinggi. Dengan harga yang tertinggi pula. Dan kemudian dia katakan bahwa siapakah yang akan melawan kita jika Dia tidak menyayangkan anaknya, saudara. Jangan mengatakan, oh Tuhan, penderitaanku terlalu berat. Berhenti bersungut-sungut, berhenti mengeluh. Penderitaan kita tidak ada artinya dengan harga termahal yang telah dilakukan Tuhan bagi kita. Dengan harga termahal yang telah Tuhan berikan. Tidak ada bandingnya dengan penderitaan saudara dan penderitaan saya. Dan dikatakan di situ segala sesuatu. Ia tidak, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Tuhan, saudara, Dia telah mengaruniakan segala sesuatu. Sebutkan saja segala sesuatu. Tuhan telah mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Pernahkah saudara dengar ayat yang luar biasa seperti ini? Tuhan telah mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Tuhan memberikan segala sesuatu kepada kita. Tuhan memberikan kita mobil, Tuhan memberikan kita pekerjaan, Tuhan memberikan kita rumah, Tuhan memberikan kita iPhone 12, Samsung 20 dan lain-lain sebagainya. Dan saudara, apapun yang kita miliki, saudara,
Allah lebih besar dari semuanya itu. Dia lebih besar dari material yang telah diberikan kepada kita. Dia bukan mobil, dia bukan uang, semua uang yang ada di bank. Bukan semua uangmu yang ada di bank. Dia bukan rumah, dia bukan iPhone 12, dia bukan Samsung 20. Dia lebih dari semuanya itu. Nah saudara, Roma 8:28 mengatakan segala sesuatu mendatangkan kebaikan sesuai dengan rencananya kepada kita. Dan apakah rencana Tuhan bagi kita itu setara dengan kendaraan kita? Apakah rencana Tuhan bagi kita itu setara dengan iPhone 12, Samsung 20? Apakah rencana Tuhan itu setara dengan rumah kita? Tidak, saudaraku. Rencana Tuhan bagi kita semua adalah mentransformasi kita supaya kita menjadi serupa dengan anaknya yang Dia kasihi, Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudara, rencana Tuhan bagi kita sangat merugikan Dia. Dia tidak menyayangkan anaknya sendiri. Selanjutnya, di ayatnya ke-33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Pertanyaan ayat ini, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Dan juga pertanyaan di ayat 34 dan 35 nanti adalah implikasi bahwa Tuhan ada di pihak kita. Dan siapakah yang akan melawan kita? Dan saudara, setan adalah penggugat paling terkenal. Dia menuntut orang-orang pilihan dengan dosa. Namun saudara, sebenarnya hal itu tidak berhasil. Kenapa? Karena Tuhan membebaskan orang-orang percaya dari dosa mereka. Tuhan membebaskan orang-orang pilihan dari dosa mereka. Bapa sudah menyediakan anaknya untuk membayar hukuman atas dosa-dosa kita. Dan Dia menyatakan kita benar. Membenarkan kita berarti membebaskan kita. Melepaskan kita. Dan saudara, tidak ada satu pun, tidak ada seorang yang pun yang bisa menggugat itu. Tidak ada. Tuhanlah satu-satunya yang memiliki posisi untuk menggugat orang percaya bersalah. Bukan setan. Tetapi Tuhan tidak melakukan itu karena Dia di pihak kita. Wow. Luar biasa. Kita akan lanjutkan di ayatnya yang ke-34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembelah bagi kita. Saudara, mengapa tidak ada satu pun, tidak ada seorang pun yang bisa menghukum kita? Karena hakim tertinggi, hakim di atas segala hakim, ada di pihak saudara dan saya. Karena sudah ada orang, sudah ada satu pribadi yang mati di tempat kita. Bukan itu saja, Kristus bangkit dari kematian. Paulus kemudian memberikan 4 alasan. Pertama, Dia mati. Dikatakan situ, Kristus Yesus yang telah mati untuk kita. Dan dengan demikian Dia mengampuni kesalahan kita. Yang kedua, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, atau lebih tepatnya adalah dibangkitkan dari antara orang mati. Dan karena itu Dia mampu memberikan kepada orang-orang percaya hidup, bukan kematian.
Dan yang ketiga, yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Ketika dia berada pada posisi otoritas tertinggi, yaitu di samping kanan Allah Bapa. Dan karena dia ada di sana, dia mewakili kita kepada Bapa. Dan yang keempat, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dia menjadi perantara bagi kita kepada Bapa. Jadi saudara, tidak ada penghukuman karena hakim yang agung itu ada di pihak kita. Yesus telah menerima sepenuhnya hukuman atau murka Allah yang seharusnya turun atas kita. Di atas kayu salib dia mengatakan, "It's finished, tetelestai." Apakah itu berarti kita berdiam diri saja? Tidak usah berdoa, tidak usah berpuasa, tidak usah baca Alkitab, tidak usah datang beribadah, kita berdiam diri saja? Tentu tidak. Karena itu adalah peperangan kita. Kita harus melakukan itu. Itulah peperangan kita di dalam hidup kita. Jadi saudara, mengapa tidak ada seorang pun yang dapat menghukum kita? Karena hakim tertinggi ada di pihak kita. Inilah bagian pertama yang telah kita bicarakan, bahwa tidak ada penghukuman lagi. Tuhan, bagian pertama kita berbicara bagaimana Tuhan menyelesaikan persoalan hukum. Bagaimana Tuhan menyelesaikan persoalan di pengadilan, di mana kita semua harusnya dihukum. Tapi firman Tuhan mengatakan tidak ada penghukuman. Tuhan menyelesaikan persoalan hukum kita. Ini yang pertama yang telah kita bicarakan. Dan yang kedua adalah tidak dapat dipisahkan dari kasih Kristus. Persoalan kedua yang Tuhan selesaikan bagi kita adalah persoalan emosi kita, persoalan kasih kita. Di ayat selanjutnya, di ayat 35 firman Tuhan mengatakan, "Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang?" Jawabannya tidak ada. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang? Saudara, meskipun Bapa membiarkan putranya menderita, dia tidak pernah berhenti untuk mengasihi anaknya. Bapa berurusan dengan anak angkatnya. Saat dia berurusan dengan anaknya yang tunggal. Apa yang mau kita lihat di sini adalah Bapa meskipun membiarkan anaknya menderita, dia tidak pernah berhenti untuk mengasihi anak-anaknya. Paulus memberikan 7 daftar ini yang mungkin kita alami, yaitu penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, dan juga pedang. Saudara, pernahkah saudara bertanya di dalam hidup saudara, jika Allah di pihak saya, jika Dia yang membenarkan saya, dan jika saya ini berharga di mata Dia, mengapa saya harus menderita? Mengapa harus ada penderitaan? Apakah ini tandanya bahwa Tuhan mengasihi saya? Itu pertanyaan yang sering kita tanyakan. Saudara, sama seperti Bapa berurusan dengan anak angkatnya saat dia berurusan dengan anaknya yang tunggal. Artinya apa, saudara? Apa yang dilakukan bagi Yesus, Dia juga melakukannya bagi kita. Yesus menderita. Yesus mengalami penderitaan. Tetapi Bapa tidak berhenti untuk mengasihi anaknya yang tunggal. Di ayat 36 firman Tuhan mengatakan, "Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan."
Saudara, penderitaan selalu menjadi bagian dari orang benar. Saudara, nanti dalam Mazmur 44 ayat 23 di sana dia katakan, di sana diperlihatkan bahwa penderitaan itu menjadi bagian dari kehidupan orang-orang benar. Penderitaan adalah konsekuensi dari identifikasi kita dengan Kristus. Paulus kemudian menghubungkan ayat ini dengan perjanjian lama. Dan itu ada di dalam Mazmur 44. Dikatakan di sana bahwa Mazmur 44 ayat 21. Seandainya kami melupakan nama Allah kami dan menadahkan tangan kami kepada Allah lain, masakan Allah tidak akan menyelidikinya? Karena ia mengetahui rahasia itu. Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Saudara, kalau kita membaca ayat ini, kita seringkali memakai ayat ini seperti konteksnya seperti ini. Bahwa Tuhan, engkau tahu isi hati saya. Karena engkau, aku seperti ini. Karena engkau, saya seperti ini. Karena Tuhan, saudara seperti itu. Karena Tuhan, saya seperti ini. No. Tidak. Ini berbicara mengenai seseorang yang telah dibenarkan dan masuk dalam kerajaannya. Jika ada yang terjadi di dalam hidup ini bukan tentang kita. Ini bukan karena Tuhan, tetapi karena rencana Tuhan terjadi melalui hidup saudara dan saya. Bukan Tuhan jadi penyebabnya. Saudara jangan pernah berkata karena engkau saya menderita. No, tidak seperti itu. Tetapi rencana Tuhan itu terjadi melalui hidup kita. Ketika saudara mungkin memberitakan Injil, saudara mungkin mengalami penolakan. Saudara mungkin lelah, capek, dan bahkan sudah lelah, sudah capek, ditolak pula. Saudara merasa ini adalah sebuah kekalahan. Saya katakan tidak. Saudara baca selanjutnya di ayat 37 dia katakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara dalam bahasa Inggris dia katakan no. Kalau saudara merasa kalah, saudara merasa capek dan saudara mengatakan ini mungkin kekalahan, firman Tuhan mengatakan di ayat 37, no. In all these things we are more than conquerors through Him who loved us. Tidak. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan juga seperti itu. Tidak, malahan di dalam semuanya itu kita mendapat kemenangan yang sempurna oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tetapi dalam semuanya itu dikatakan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kemenangan kita pasti. Salib adalah jaminan. Salib adalah bukti besar kasih Tuhan bagi kita. Dan itu adalah dasar kemenangan saudara dan saya. Dan saudara, hanya di tempat inilah, hanya di dalam ayat inilah dikatakan kita lebih daripada pemenang dalam seluruh Alkitab. Hanya di dalam ayat ini. Ini pasal ini ayat yang paling powerful. Tidak ada di ayat lain dikatakan bahwa saudara dan saya lebih daripada pemenang. Ini hanya ada satu-satunya di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-37. Ini paling powerful. Menang berbeda dengan menguasai. Jadi bukan hanya mengalahkan, tetapi juga menguasai lebih daripada pemenang. Kita bukan hanya mengalahkan musuh kita, tetapi dan membiarkan seperti itu. Kita mengalahkan musuh kita dan kita menguasai. Kita menguasai mereka. Begitu datang penderitaan kita hancurkan. Begitu datang ketelanjangan kita hancurkan. Begitu datang bahaya kita hancurkan. Begitu datang pedang kita hancurkan. Kita lebih daripada pemenang. Ini ayat yang paling powerful. Saudara dan saya lebih daripada pemenang.
Saudara, Allah yang kita layani lebih besar daripada apapun juga. Kata Yunani, hypernikomen, itu berarti penakluk yang ulung. Pemenang di situ berasal dari kata Yunani, hypernikomen. Berarti penakluk yang ulung. Ini bukan sekedar kita menang. Ini adalah di mana kita mengambil alih. Ini di mana kita menguasai. Begitu datang penderitaan, saudara hancurkan. Saudara lebih daripada pemenang, orang-orang yang menang. Kita lanjutkan, di ayat selanjutnya, ayat 38. Saudara yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Paulus mengatakan di situ, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Saudara, setelah semuanya itu, Paulus mengatakan, I'm sure, aku yakin. Tuhan akan terus mengasihi saudara dan saya. Tuhan akan terus mengasihi kita saat kita mati. Dan Dia akan terus mengasihi kita. Apapun mungkin yang akan menimpa kita, Dia akan tetap mengasihi kita sekarang ini. Nah saudara, tidak ada seorang pun, tidak ada satu pun termasuk malaikat yang dapat mengubah komitmen Tuhan dalam mengasihi saudara dan saya. Tidak ada. Tidak ada yang mengubah komitmen Tuhan untuk mengasihi saudara dan saya. Paulus kemudian melanjutkan di ayat 39, atau kuasa-kuasa yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, dari kasih Allah. Saudara, ketika kita baca ayat ini ayat yang luar biasa. Tidak ada ruang, tidak ada tempat, dan tidak ada satupun ciptaan yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak ada ruang, tidak ada tempat, tidak ada satu ciptaan pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak hanya sampai di situ. Saudara, semuanya ini hanya dapat terjadi, hanya dimungkinkan ini terjadi, yaitu jika kita ada di dalam Kristus. Semuanya ini hanya dimungkinkan terjadi dalam Kristus, di situ dikatakan. Saudara, jika saya memegang sebuah pensil, saya dengan mudah untuk mematahkan pensil itu. Tetapi jika pensil itu saya isi di dalam batang pohon, itu akan sulit saya patahkan. Itulah keamanan orang-orang Kristen. Itulah keamanan orang-orang percaya yang ada di dalam Kristus. Saudara, keselamatan adalah pekerjaan Tuhan. Perbuatan baik kita tidak menghasilkan keselamatan. Dan perbuatan buruk kita tidak dapat merampasnya. Saudara, kita bisa menyimpulkan. Ayat 31 sampai dengan 34. Tuhan menyelesaikan persoalan hukum kita. Ayat 35 sampai dengan ayat 37. Tuhan menyelesaikan persoalan emosi atau kasih kita. Dan ayat 38 sampai 39 adalah kalimat termegah dalam literatur Yunani. Paulus menyimpulkan surat ini yang menguraikan pekerjaan keselamatan Tuhan. Tidak seorang pun pernah mengatakan seperti ini. Begitu padat, begitu mendalam, dengan cara yang begitu merangsang, efektif dan penuh semangat, membangkitkan semangat. Saudara, ini bukan sekedar Allah mengasihimu.
Ini benar-benar Allah mengasihimu. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Dan semuanya ini terjadi hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang telah mati di atas kayu salib, bangkit dan selalu menjadi pembela bagi kita. Mulai hari ini ketika kita berbicara mengenai kasih Allah, itu tidak sama lagi. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur. Terima kasih untuk hari ini. Kami belajar bahwa Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Ini bukan hanya Engkau mengasihi kami, tapi ini benar-benar bahwa Allah, Engkau mengasihi kami. Tidak ada satupun, tidak ada seorang pun, tidak ada ruang, tidak ada tempat, tidak ada satu ciptaan pun yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar, untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa di dalam hidup kami. Karena itu kami akan berkomitmen untuk selalu mau berada di dalam rencana Engkau, memenangkan setiap peperangan yang terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita akan memberikan offering kita. Dan saya percaya seperti firman hari ini, kita percaya bahwa apapun keadaan kita, Tuhan tetap mengasihi kita. Dan saya percaya apapun yang kita alami, seperti apapun keadaan kita hari ini, kita berkomitmen bahwa kita harus tetap berada di dalam rencana Tuhan dan tetap melakukan apa yang Dia mau kita lakukan. Dan hari ini kita akan memberi persembahan. Dan karena Tuhan begitu setia, saya percaya juga bahwa kita sebagai anak-anaknya, kita juga setia dalam hal memberi. Karena kita memiliki karakter-karakter yang berasal daripada Dia. Dan mari kita memberikan persembahan kita, offering kita, perpuluhan, janjiman atau persembahan khusus kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih karena Engkaulah kami bisa mendapatkan semua yang ada hari ini, yang ada di tangan kami Tuhan. Baik apapun itu, setiap materi yang kami terima, kami percaya itu semua berasal daripada Engkau Tuhan. Karena itu hari ini kami mau memberikan persembahan, perpuluhan kami, janjiman, persembahan khusus kami. Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati setiap tangan yang memberi, setiap hati yang sungguh-sungguh memberi. Kami bersyukur, berkatilah persembahan kami, perpuluhan kami, janjiman, dan persembahan khusus kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita terima berkat. Berkat dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus selalu akan menyertai kita. Sekarang ini, seterusnya, dan sampai selama-lamanya. Kita percaya bahwa Allah yang tidak menyayangkan anaknya
dan memberikannya kepada kita, kita percaya apapun itu Tuhan akan melakukannya bagi setiap orang yang percaya. Karena itu pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat ini. Dan biarlah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini seterusnya dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat bersekutu satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu kembali di ibadah online kita berikutnya. Thank you. Selamat hari Minggu.